warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11. Wah, Wah, luar biasa. Sehat semua? sehat. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia. Senang nggak jumpa dengan Pak Sep? Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesempatan sehingga hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka belajar kita yaitu pelajaran PMI. Mari nanya, masih ingat nggak dengan pelajaran kita sebelumnya tentang apa? Yang pertama, Al-Quran ayat 140 sampai 161. tentang apa itu? Tentang berpikir. Masya Allah, masih ingat semua ya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak ingin coba kita buka pertimbangan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Ya, coba silakan berdiri nak. Bagaimanakah cara membuktikan keimanan dalam diri kita? Dengan cara beribadah. Baik, mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Lagi, coba angkat tangan. Oke, silakan nak. Baik. Menjalani perintahnya dan meninggali larangannya. Oke, mantap, kasih tepuk tangan. Yang kedua nih, Pak mau tanya lagi nih sebelum kita belajar. Sudahkah kita menerapkan bukti iman dalam diri kita? Sudah. Coba siapa yang berani jawab? Angkat tangan. Sudahkah kita menerapkan iman dalam diri kita? Sudah. Sudah. Coba angkat tangan. Nah, silahkan kalian masukkan kodenya. Kodenya 766741. Sudah ada 2 peserta yang masuk. 5, 6, 7, 8, 10. Oke, kita coba baca sama-sama. Pertama ini Pak mulai dari hitungan ketiga kita mulai tahu kemudian kita lanjutkan dengan baca surah Al-Maidah ayat pertama. 1, 2, 3. Tadi ada berapa macam pokok iman tadi? Yang pertama, tiga-tiganya tidak boleh terpisah. Dan ini bisa dibuktikan dan kita terapkan melalui yang pertama dengan memenuhi janji. Apa itu janji? Coba bisa dibacakan. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan
ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Ada berapa macam janjinya itu? Dua. Yang pertama yang kedua mensyukuri. Coba Abdal, Zafa berdiri, silakan dibacakan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku sementara. Makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Seringkali kita diingatkan oleh kitab atau dai bahwa nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam, termasuk juga nikmat sehat walafiat. Baik, sampai sini paham? Bisa, coba, nah berdiri, silakan dibacakan. Sakit, oke, ganti. Nah, yang belakang. Oke, ya, baca. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah berkata bahwa beliau mengingatkan kita agar manusia itu menjaga lisannya supaya apa? Menyelamatkan diri kita dan juga orang lain. Yang terakhir nanti silakan baca nanti. Menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, ada perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu orang di muka melalui kalimat itu yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya hancur lebur martabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya disebabkan aibnya dibuka atau tersebar. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai. Sampai di sini paham apa itu aib? Aib itu adalah sesuatu yang telah yang bisa atau yang enggak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak Nino ini kami sudah mulai ngantuk kayaknya. Udah mulai ngantuk ya? Oke. Coba sekarang kalian cari teman pasangan kalian saling berhadapan. Oke, silakan. Ini Pak coba ya. Saling. Oke. Saling. Tegak, semuanya tegak. Berdiri. Oke. Pasangannya berdiri. Kalau Bapak katakan A, yang di atas, yang di bawah naik. Jangan salah ya. Kalau Bapak katakan A, yang di bawah naik. Kalau Bapak katakan down, yang di atas turun. Down. Kita coba. Down. Kalau Bapak katakan boom, tangan yang di atas tangkap tangan kawan yang di bawah. Ya. Yang tidak dapat bawa kalah, yang dapat berarti. Nah, kita coba. Sudah semua kita coba. Up. Down. Up. Down.
Up. 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 Down. Silakan sesuai dengan pasangannya tadi, perhatikan pelayan, diskusikan dengan teman pasangan kalian tentang gambar di bawah ini. Amati gambar dan ilustrasi berikut. Lalu berilah tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi ajar yang kalian pelajari, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi orang lain. Silakan Pak kasih waktu 10 menit, diskusikan, berikan tanggapan kalian Ya, silakan berdiri. Ya. Iya. Gambar yang mana? Gambar yang pertama. Oke. Sampaikan ke kawan-kawannya. Gambar yang pertama menunjukkan rasa tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan. Menepati janji penting karena mencerminkan keseriusan seorang dalam hubungan personal maupun profesional, serta membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Oke, silakan dulu. Ada lagi? Silakan, ya, silakan. Bapak, silakan. Ya, silakan. Oh, di sini aja. Lagi contoh ilustrasi. Ya. Oke, gambar pertama itu menunjukkan bahwa kita janji melakukan apa yang terjadikan tanpa menyimpang dari hukum agama dan hukum yang telah berlaku. Contohnya akan didikan oleh teman saya. Pada muridnya misalnya diberikan. Nah, seorang murid tersebut harus memenuhi janji tersebut untuk menyelesaikan ujian tersebut kepada gurunya dan teman-teman. Oke, baik. Ada lagi? Dampaknya? Ya, Gladwin. Silakan Gladwin. Ya. Kami akan menggunakan gambar kedua, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat sendiri adalah harusnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan cara percuma atas apa yang kita lakukan, dan akan dijelaskan gambarnya kepada Ada video pembelajaran, kita akan coba buka. Sudah terbuka? Oke, masih sama. Silakan kalian diskusikan video pembelajaran yang sudah Pak tampilkan di depan bersama teman kelompoknya, teman pasangannya. Pendapat kalian tentang video yang sudah kita tampilkan, silakan. halal dan dapatkan dengan lima yang sendiri daripada harta yang berterima kasih dapatkan dengan cara halal. Oke, Pak. Masih ada lagi? Boleh, silakan Sakila. Ya, silakan berikan tanggapan kamu Sakila. Tidak semua kekayaan berupa harta melainkan dari kesehatan dan umur yang panjang. Itu adalah sebuah anugerah yang bukan setiap kehidupan memiliki. Kalau akan kita tetap bersyukur sebab Tuhan Maha Adil dan Maha Penyayang. Oke, baik. Bapak minta kalian membuat kelompok. Dalam satu kelompok silakan berjumlah 5 atau 6 orang. Silakan tentukan kelompoknya. Boleh, ya, silakan gabung dengan kawan belakangnya boleh.
silakan. Ya, silakan boleh gabung silakan ya. Ya, silakan boleh jawab kelompok ya. Nah, kelompok 6 2019. Kelompok 7 tahun 2020 ya. Penyalahgunaan media sosial internet dalam hal penyebaran soal ujian pada tahun 2014 sampai 2015. Silakan di sini. Boleh ya. Kalau ada yang sudah boleh tunjuk tangan ya, boleh presentasikan di I. Ya, oke termasuk. Oke, berdirinya. Ya, silakan berdiri. Pada tahun 2014, karena terjadinya kekhawatiran soal ujian nasional bocor melalui media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, Dinas Pendidikan mengingatkan sekolah agar siswa tidak mencari kunci jawaban di media sosial. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung, Yudi Saputra, juga mengatakan bahwa sekolah terus memantau perkembangan informasi di media sosial dan menekankan siswa agar tidak tertipu oleh isu-isu yang tidak realistis. Oke, mantap. Masih ada lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Agar tidak mencari kunci jawaban di medsos. Eli meyakini saat ini pelajar tidak merasa kesulitan untuk meraih kelulusan. Para siswa tidak keberatan untuk menjawab benar 60% dari total soal. Terakhir, saya menghubungi koordinator pihak sekolah. Belum ada masalah, ujarnya. Menurut dia, kabar terjadinya kebocoran seorang di Bandung hanya isu. Dia mengatakan kunci jawaban yang tersebar lewat medsos merupakan perilaku oknum yang memanfaatkan keadaan genting untuk menipu siswa. Kalaupun betul ada bocoran, ucap Eli. Pemerintah Kota Bandung akan bertindak tegas dengan menelusuri fakta kebenaran. Oke, saya kasih tepuk tangan dulu. Satu lagi yang berani Status besar dalam pelaksanaan ujian nasional atau UN tahun ini adalah bocornya naskah soal di internet. Berikut Anistes Guidance membeberkan kronologi kasus kebocoran soal UN 2015 tersebut. Senin 13 April, Mendikbud menerima laporan kebocoran soal ujian nasional. Informasi ini sampai ke Anis usai inspeksi dan pelaksanaan hari pertama ujian nasional di sekolah mencegah atau kelas biasa luar biasa atau SMARB bulan. Proses verifikasi ulang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan atau PPI Balit Bank Mendikbud. Dari hasil verifikasi ada 30 flat dari 11.730 total flat soal ujian nasional yang diunggah secara ilegal. Ujian ini seperti dikutip dari keterangan tertulisnya kepada Okezon. Setelah menerima hasil verifikasi di hari yang sama, Anies langsung berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memblokir tautan Google yang bersinarkan soal ujian nasional itu. Koordinasi via telepon juga dilakukan dengan Google dalam upaya pemblokiran. Kami langsung berkomunikasi dengan Google yang berada di Indonesia dan Amerika pukul 7 petang waktu Indonesia bagian barat untuk memblokir tautan tersebut, Ibu Anies. Kemdikbud juga membuat permintaan tertulis kepada guru untuk menghapus dokumen dan apapun yang dilaporkan, menakutkan dan menutup akses terhadap akun Google Drive tersebut secara global untuk seluruh dunia. Dengan begitu, pihak lain tidak dapat mengakses akun tersebut walaupun menggunakan alamat IP dari negara lain. Pada Rabu 15 April, Baris Krim Polri menggeledah forum percetakan negara Republik Indonesia terkait dengan dugaan kebocoran soal UN 2015. Ini merupakan salah satu perusahaan yang tunjuk mengadakan dan mendistribusikan soal ujian nasional. Penggeledahan dilakukan secara tertutup. Pihak Perum menceritakan negara Indonesia sendiri siap diperiksa terkait dugaan keterlibatan pegawai mereka dan ujian tersebut. Oke. Ya, terima kasih ya. Kasih tepuk tangan dulu. Di akhir materi kita
dari pembelajaran kita sebelum Pak tutup, Bapak ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Pak ajarkan hari ini. Silakan kalian masuk ke kuisis, masukkan kodenya, kita coba ikut mengerjakan soal tes. Sudah semua? Kita akan coba lihat bagaimana hasil akhir dari tes formatif pada materi ini. Oke, peringkat pertama jatuh pada Zaki Afla. Yang kedua Satria, yang keempat Reza Nicole. Kita lihat coba dari soal yang dijawab kurang lebih 85% itu sudah bisa menjawab soal dengan baik. Sudah. Pak kira pada sub materi ini tujuan pembelajaran kita sudah baik dan sudah tercapai, alhamdulillah. Menurut kalian apakah ada materi yang masih kurang dipahami? Coba ya, bisa oke. Terakhir Pak minta tolong salah satu siswa silahkan simpulkan hasil pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan yang berani ditahan. Ya, silakan Rafi. Kesimpulannya adalah dengan kita belajar bersyukur, menjaga lisan, menjaga aib, kita akan hidup tenang dan damai. Nah, dengan kita belajar apa yang kita tidak ketahui akan menjadi apa yang kita ketahui. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang kita pelajari pada materi hari ini yaitu yang pertama ada memenuhi janji, di mana setiap insan diharuskan untuk memenuhi janji yang dia perbuat kepada orang lain. Lalu juga ada mensyukuri nikmat. Kita harus mensyukuri nikmat apa yang telah kita dapatkan dengan halal daripada seseorang dengan harta yang berlimpah, tapi didapatkan dengan cara yang haram dan tidak benar. Lalu juga ada memelihara lisan. Kita diharuskan memelihara lisan supaya tidak mengucapkan kata-kata yang dapat membuat menyakiti orang lain. Lalu juga ada menutupi aib orang lain. Kita diharuskan untuk menjaga seperti sebelumnya lisan supaya aib orang lain tidak terbuka dan membuat orang tersebut jadi malu. Oke, baik. Bapak kira mungkin sudah bisa dipahami ya. Kita sudah melakukan tes formatif di akhir pembelajaran. Silakan nanti bagi yang nilainya di atas 75%, silakan kalian pelajari di materi selanjutnya, yaitu tentang menjaga diri dari kekerasan, kemudian dari narkoba dan minuman keras. Bagi yang masih nilainya di bawah 70%, silakan kalian kembali mempelajari materi yang sudah Pak berikan pada pengayahan agar nanti kalian bisa
lulus sesuai dengan KKM atau kriteria nilai ketuntasan yang sudah ditetapkan. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Pak Mita, ketua kelas, boleh untuk memimpin doanya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya.